teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan belajar pada pagi hari ini diberi kelancaran. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman semua, Ibu lihat kursinya udah penuh semua, berarti pada berangkat semua, betul? Ya, Oke, alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, Ibu mau minta tolong kepada teman-teman semua buat barang-barang yang masih ada di atas meja, buku-buku selain buku pembelajaran kimia, mohon disimpan terlebih dahulu ya. Sudah? Sudah. Nah, oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, adakah tadi pagi yang teman-teman menyeduh kopi atau teman-teman mencuci muka pakai face wash? Ada? Oke, Deinas ada ya. Oke teman-teman, jadi tanpa kita sadari bahwa setiap pagi, setiap harinya kita tuh pasti berikatan dengan ilmu kimia gitu. Jadi jangan teman-teman pikirkan kalau kimia itu susah, kimia itu rumit, hanya tentang rumus-rumus yang ada di papan tulis saja. Tetapi kimia ternyata bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu harap teman-teman semua itu bisa merubah mindset teman-teman bahwa kimia itu susah, asalkan kita tuh bisa berusaha dan mau belajar. Seperti itu ya teman-teman. Itu sedikit motivasi dari Ibu. Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajarannya, teman-teman kemarin sudah berdiskusi, betul? Berdiskusi tentang materi hidrolisis garam. Nah, sesuai dengan agenda kita minggu kemarin, bahwasanya pada pagi hari ini nantinya kita akan mempresentasikan hasil proyek dari teman-teman terkait materi hidrolisis garam, gitu ya. Oke. Mungkin ini teman-teman dari LKPD teman-teman yang sudah teman-teman kumpulkan di Google Classroom kemarin, ini sudah Ibu gabungkan tentang aktivitas 1 dan juga aktivitas 2 nantinya gitu ya. Oke, mungkin sebelum mulai presentasi Ibu sampaikan dulu nanti mekanisme presentasinya. Jadi yang pertama nanti 2 kelompok itu kan presentasi semua dengan 1 kelompok dulu maju semua seperti itu. Terus nanti juga yang kedua produknya dibawa untuk didemonstrasikan di depan ya teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman yang tidak presentasi itu mohon untuk memperhatikan teman-teman yang ada di depan gitu ya. Oke. Mungkin langsung saja kita mulai presentasinya dari kelompok 1 dulu. Boleh? Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami untuk aktivitas 1. Di sini untuk hari kita bagi menjadi 6 hari ya teman-teman, 6 aktivitas dan dibagikan penanggung jawabnya dari kelompok kami. Lalu untuk aktivitas 2, di sini aspek yang disampaikan itu mungkin yang pertama dari masalah dulu ya teman-teman. Jadi masalah yang kita angkat itu wastafel itu menimbulkan bau tidak sedap akibat akumulasi kotoran, kelembapan dan mikroorganisme. Nah, solusi yang kita pilih itu yaitu membuat deodorizer cair alami berbahan esensial oil jeruk untuk mengurangi bau secara efektif. Nah, kegiatan kita selama 2 minggu itu yang pertama mengidentifikasi masalah, mencari referensi, menyiapkan alat dan bahan, membuat esensial oil jeruk, meracik dan menguji deodorizer, evaluasi dan presentasi hasil. Nah, selanjutnya ada kendala dan cara mengatasinya. Jadi kesulitan bahan dan kestabilan aroma diatasi dengan uji coba ulang dan penyesuaian takaran. Terus yang keenam itu ada capaian tujuan kegiatan. Keterangannya itu masalah bau teratasi, terus produk alami berhasil dibuat dan siap dipresentasikan sebagai solusi inovatif. Ini untuk produknya yang kami buat. Oke teman-teman, jadi kita membuat deodorizer cair. Tujuannya untuk mengurangi bau tidak sedap pada wastafel. Nah, prosedur kerjanya yang pertama itu pembuatan esensial oil jeruk nipis.
dilanjut dengan pembuatan deodorizer cairnya. Gambarnya bisa dilihat di sini ya teman-teman. Terus yang selanjutnya itu ada pembuatan essential oil. Alatnya yang digunakan yaitu pertama ada pisau, talenan, kompor, panci, dan sendok. Terus bahan yang digunakannya itu jeruk nipis dan minyak kelapa. Untuk pembuatannya itu yang pertama menyiapkan alat dan bahan, lalu mencuci jeruk nipis dengan air bersih, kemudian memarut kulit jeruk nipis dan menambahkan minyak kelapa, lalu dipanaskan selama 2 menit hingga keluar minyaknya, lalu disaring parutan jeruknya yang telah dipanaskan dan siap digunakan. Untuk pembuatan deodorizer cair ini menggunakan alatnya yaitu wadah, sendok, dan botol semprot. Untuk bahannya yaitu ada air matang, essential oil, natrium asetat, dan cuka. Oke, untuk langkah pembuatannya yaitu pertama disiapkan air matang, terus ditambahkan natrium asetat, ditambahkan cuka, ditambahkan essential oil, terus diaduk hingga semua bahan larut dan dipindahkan di dalam botol semprot dan produknya siap digunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke teman-teman, apakah ada yang ingin memberi masukan atau yang ditanyakan? Belum? Oke. Kalau belum, Ibu mau bertanya ke kelompok 1. Oke, dari kelompok 1, mungkin kendala selama proses pembuatannya ada atau tidak? Itu Bu, kemarin kan sering hujan, jadi kita kayak mau kumpul tuh susah gitu. Oh, ya. Nah, solusi dari kami itu kita membagi tugas yang bisa dikerjakan di masing-masing rumah. Oke, betul. Ibu tadi juga melihat aktivitasnya itu juga semua berkontribusi ya, walaupun nggak pembuatannya sekarang bareng-bareng gitu ya. Oke, untuk penerapan materi hidrolisis garamnya itu di mananya, teman-teman? Di bahan yang ditambahkan atau? Mungkin bahan yang ditambahkan seperti kayak cuka gitu Bu. Oke, jadi Ibu izin menambahkan ya. Jadi materi hidrolisis garam itu kalau di produk ini itu diterapkannya pada bahan yang natrium asetat tadi, gitu, supaya hasil produknya itu bisa membersihkan di wastafelnya, saluran wastafelnya gitu. Oke, udah. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya bisa lanjut kelompok 2. Produknya ada di bawah. Oke, boleh silahkan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek kami. Proyeknya apa? Ini. Terus untuk kami menyusun template-nya ini selama 7 hari ya teman-teman, dari kemarin sampai hari ini. Untuk bisa dibaca sendiri teman-teman. Terus untuk selanjutnya yaitu kami merangkum dalam tabel. Untuk yang pertama, masalah yang diangkat, bau tidak sedap pada sepatu sering muncul akibat keringat. Terus kelembaban bakteri yang menempel di dalam sepatu. Kemudian solusi dari kami yaitu membuat produk yang bernama Citrafood Natural Deodorizer, yaitu pupuk alami penghilang bau sepatu. Terus untuk kegiatannya itu selama, maaf ini 2 minggu ya, tadi salah sebut. Terus untuk hasil produknya ini pupuk penghilang bau sepatu beraroma segar dan penyerap kelembaban. Terus ada kendala dan solusi dari kami yaitu pupuk itu pertama percobaan pupuk mengumpal, terus kami mengatasi dengan menambah maizena dan disimpan di wadah tertutup. Terus pencapaian tujuan kegiatan produk kami itu udah efektif untuk mengurangi bau sepatu. Oke. Mana? Oke teman-teman, jadi ini adalah produknya.
Citra Food Natural Deodorizer yang mana Ada si bau sesatu. Oke. Untuk alat dan bahannya itu sederhana aja. Ada bahannya itu baking soda, tepung maizena, kapur barus, essential oil, terus sama plastik. Terus alatnya ada wadah dan mangkok tadi. Terus untuk langkah-langkahnya itu yang pertama menyiapkan alat dan bahan. Terus masukkan tepung maizena sebanyak 3 sendok makan. Terus masukkan baking soda 3 sendok makan. Masukkan kapur barus setengah sendok teh. Aduk hingga semua bahan tercampur. Masukkan ke dalam plastik packing. Terus Citra Food bisa digunakan. ya, seperti itu teman-teman. Ini untuk produknya ya. Nanti bisa dicoba ya. Mungkin Oke. apa yang ditanyakan? Ya teman-teman, silahkan ada yang mau ditanyakan atau memberi masukan kepada kelompok 2. Oke, belum ada ya. Mungkin dari ibu teman-teman, ibu mau tanya, kenapa kalian mengangkat masalah ini teman-teman buat materi hidrolisis garam? Karena kemarin kan ya itu ada masalah ya Bu. Masalahnya itu kebanyakan orang itu ini bau kaki, terus sepatunya bau karena lembab gitu. Oke. Jadi bahannya ada. Terus kami membuat produk hidrolisis garam karena kan itu tadi kan ada bakteri, ada asamnya Ya, betul. menurut kami. Terus ini tuh kalau misalkan buat produk ini bisa menetralkan gitu. Ada Oh. konsep hidrolisis garam di situ. Oke, betul ya teman-teman. Jadi dari produk yang sudah dibuat ini menurut ibu itu sudah bagus, itu sudah mengatasi juga permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Terus juga mungkin dari sepatu kita tuh lembab, terus juga kalau lembab kan berarti banyak bakteri atau mikroorganisme di dalamnya kan. Jadi itu yang menyebabkan bau, mungkin itu. Oke, beri plus untuk kelompok 2 teman-teman. Oke, boleh silakan duduk. Oke teman-teman semua, ibu kasih applause dulu buat kalian semua. Oke, produk-produk yang sudah kalian buat itu sudah bagus ya teman-teman. Jadi untuk melihat bahwa teman-teman sudah paham belum akan materi hidrolisis garam, ibu mungkin kasih satu contoh soal bisa kalian kerjakan ya. Oke, bisa ditulis dulu soalnya. Oke, Bu. Carilah satu kasus yang bisa kita selesaikan dengan materi hidrolisis garam. Sudah? Sudah, Bu. Oke, boleh langsung dicari ya teman-teman. Oke, pakai referensi ya. Oke. Oke teman-teman, setelah ibu lihat teman-teman sudah betul mencari materinya, sudah benar akan konsep-konsepnya juga. Jadi untuk pertemuan selanjutnya teman-teman bisa mempelajari materi yang baru ya. Nanti materinya ibu share di Google Classroom seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk dipelajari. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah mempelajari tentang apa materinya? Hidrolisis garam. Nah, dalam hidrolisis garam, contoh kasusnya apa teman-teman? Yang kelompok 1 tadi pembuatan cair. Oke. Kelompok 2? Ya, yang bau kaki. Oke, teman-teman, jadi materi hidrolisis garam itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bahkan kita bisa memanfaatkannya untuk mengatasi permasalahan yang ada, seperti itu ya. Oke, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini ibu cukupkan ya teman-teman. Ibu berpesan bahwa tetap semangat dalam belajar kimia, jangan mudah menyerah gitu ya. Kalau kesusahan bisa ditanyakan kepada ibu atau teman-teman gitu. Mungkin ibu cukupkan. Ibu mohon maaf apabila ada salah perkataan atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.